Hai semuanya, perkenalkan nama saya Frederikus Rocky Kwansoko. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan topik bahasan yakni arti dan ruang lingkup perencanaan wilayah. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai sebuah usaha menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian lain daripada perencanaan adalah yakni untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya adalah pengertian perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah diartikan sebagai sebuah upaya mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan wilayah. Yang pertama, menggambarkan kondisi sekarang dan mengidentifikasi persoalan jangka pendek, menengah maupun panjang. Yang kedua, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang terjadi saat ini maupun kendala yang dihadapi di masa yang akan datang. Yang keempat, memproyeksikan berbagai bentuk variabel. Yang kelima, menetapkan tujuan yang diperkirakan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Yang keenam, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, memilih alternatif yang terbaik termasuk dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang maupun sekarang. Yang kedelapan, menetapkan lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan. Yang kesembilan atau yang terakhir, menyusun strategi agar kegiatan pada setiap lokasi dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian, berikut ini adalah alasan mengapa perencanaan wilayah itu diperlukan. Yang pertama, banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan iklim dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Yang keempat, lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Dan yang kelima, tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian diri masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah. Contohnya, perencanaan tata ruang, tata guna lahan, perencanaan transportasi, dan sebagainya. Sedangkan perencanaan ekonomi adalah perencanaan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Contohnya adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau Central Business District dan lain sebagainya. Yang kedua, perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif. Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang berkenan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan perencanaan inovatif yakni menciptakan sistem yang baru ataupun perubahan-perubahan yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih besar atau lebih baik. Yang ketiga, perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Sesuai namanya, perencanaan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus. Sedangkan perencanaan tunggal yakni
Sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan yang bersifat tunggal. Yang keempat, perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan dengan menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarannya dapat diukur keberhasilannya. Sedangkan perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan tujuan secara jelas, sehingga sulit untuk dijabarkan. Contohnya yakni insentif pajak untuk petani. Yang kelima, perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok secara tegas. Sedangkan perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut. Yang keenam, top-down planning dan bottom-up planning. Top-down planning yakni apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih tinggi, di mana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sedangkan bottom-up planning yakni kewenangan utama berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencanaan pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencanaan pada tingkat yang lebih rendah. Berikutnya, yang ketujuh, vertical planning dan horizontal planning. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Sedangkan horizontal planning adalah perencanaan yang menekankan keterkaitan antara berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Yang kedelapan adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat sudah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila perencanaan bersifat teknis, bersifat internal, menyangkut bidang yang sempit, dan secara tidak langsung bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak. Berikutnya adalah tingkat-tingkat perencanaan wilayah. Yang pertama, tingkat perencanaan dan sumber dana. Tingkat pemerintahan yang memiliki sumber dana pada setiap 5 tahun di masa Orde Baru harus membuat rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat Repelita, dan setiap tahunnya harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB. Setelah era reformasi, istilah Repelita diganti dengan perencanaan program pembangunan daerah atau disingkat Propeda. Dan setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, istilah yang digunakan adalah RPJM, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Tapi intinya tetap sama, yaitu perencanaan pembangunan untuk jangka menengah. Yang kedua, perencanaan wilayah tingkat provinsi. Perencanaan wilayah di tingkat provinsi yang dikenal pada masa Orde Baru adalah penyusunan Repelita daerah tingkat provinsi. Berdasarkan ketetapan yang dibuat pemerintah pusat, setiap daerah provinsi harus menyiapkan buku Repelita dengan berpedoman pada model Repelita nasional. Repelita ini kemudian lebih diperinci dalam bentuk sarlita atau sasaran pelita. Setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib menyusun RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan masa perencanaan 20 tahun ke depan, dan RPJM dengan masa perencanaan 5 tahun ke depan. Yang ketiga, perencanaan wilayah tingkat kabupaten atau kota. Sama seperti pada tingkat provinsi, perencanaan yang sudah umum dikenal di tingkat kabupaten atau kota adalah Repelita atau Propeda, dan saat ini adalah RPJM.
Isi dan metode penyusunannya kurang lebih sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi. Padahal semestinya makin sempit daerah perencanaan, semakin mungkin membuat perencanaan yang lebih bersifat spasial. Semestinya perencanaan jangka menengah tingkat kabupaten atau kota, selain lebih spasial, juga dapat mengarah pada penetapan proyek tahunan untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang keempat, ada perencanaan wilayah tingkat kecamatan. Perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan juga sudah dilaksanakan. Biasanya disebut Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan atau disingkat RUTRIKK. Pelaksanaan penyusunan tata ruang ini adalah instansi kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan yang bersangkutan. Aparat kecamatan hanya sebagai pemberi data atau masukan dan memberi pendapat pada saat rencana itu didiskusikan. Luas cakupan rencana ini hanya ibu kota kecamatan dan tidak menyangkut seluruh wilayah kecamatan. Yang terakhir ada perencanaan pada level proyek. Perencanaan ini berkaitan dengan suatu proyek tertentu yang dianggap cukup besar, dikenal dengan istilah site planning, yaitu penentuan tempat berbagai kegiatan yang tercakup dalam proyek tersebut. Subtopik berikutnya adalah tentang hierarki rencana tata ruang, di mana yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau disingkat RTRWN, yang berisikan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. Jangka waktunya yakni 25 tahun. Yang kedua, Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi atau disingkat RTRP. Penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara ke wilayah provinsi, memiliki jangka waktu 15 tahun. Yang ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota, disingkat RTRW Kabupaten atau Kota. Penjabaran dari RTRW Provinsi ke strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten atau Kota, yang memiliki jangka waktu selama 10 tahun. Lebih lengkapnya terkait hierarki perencanaan tata ruang dapat dilihat melalui peta konsep berikut ini. Berikutnya adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan wilayah. Yang pertama adalah permasalahan mikro, yang kedua permasalahan makro, yang ketiga permasalahan transportasi atau sarana prasarana, yang keempat yakni permasalahan pembiayaan pembangunan di daerah,